Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hari-harinya, sehingga kita bisa ada sebagaimana adanya. Pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam materi kita, yang berjudul yaitu gereja yang memperbaharui diri atau gereja dan tradisi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu yang baik kepada kami untuk menikmati hari-hari kami, dan secara khusus kami bisa belajar pada saat ini, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, urapilah kami agar materi yang kami dengar pada pagi hari ini bisa kami memahami, bisa kami mengerti, dan bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, anak-anak kami sekalian, kita langsung masuk dalam materi kita pada saat ini, yaitu judul yaitu gereja yang memperbaharui diri atau gereja dan tradisi. Kita akan melihat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mensyukuri karya Allah melalui perubahan yang baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang pertama. Yang kedua, bersikap sebagai orang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan yang baru dihadirkan di gereja di tengah-tengah dunia. Dan kemudian yang keempat yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai wujud dari kehadiran gereja yang berubah di tengah-tengah perkembangan dunia. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kita bisa memahami dan mengerti, dan kita akan langsung dalam materi kita saat ini, yaitu sesuai dengan judul, yaitu gereja yang memperbaharui diri atau gereja dan tradisi. Kita akan melihat di sini pengertian, yaitu pengertian tradisi. Nah, kata tradisi yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya sesuatu yang diwariskan atau sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus atau kebiasaan. Kebiasaan ini adalah suatu praktik yang sudah diterima sebagai suatu yang sudah seharusnya ada. Orang tidak lagi mempertanyakannya, karena hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Nah, kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada di dalam gereja kita?
Nah, ini kita bisa akan jawab nanti. Di sini kita membahas beberapa hal yang sudah dianggap sudah seharusnya demikian. Atau sejak dahulu memang begitu. Sementara pada kenyataannya tradisi seperti itu tidak dimaksudkan demikian. Berarti itu adalah fatal salah. Nah, ada kalanya pula sebuah tradisi muncul dari kebiasaan setempat yang kemudian dijadikan aturan yang bersifat umum. Nah, kita akan melihat di sini melalui tayangan gambar. Yang pertama yaitu ada gambar gereja di sini, gereja yang memperbaharui diri dari tradisi dan tradisi yang ada dalam gereja. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada seorang perempuan yang memperbolehkan berkhotbah di gereja. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu di mana ada sekumpulan orang-orang di sini, mereka memain musik di dalam kegiatan, di dalam gereja, dalam penyembahan kepada Tuhan, di mana mereka di sini ada beberapa alat musik yang mereka gunakan untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian di sini ada pohon Natal. Nah, pohon Natal adalah merupakan juga tradisi yang masih sampai detik ini, di mana pada bulan Desember, di mana di sana kita melihat pohon Natal baik di dalam gereja maupun di tempat-tempat mall atau di rumah kita masing-masing juga, di mana ada pohon Natal, dan ini adalah menandakan bahwa kita siap menerima Tuhan kita atau merayakan kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kemudian yang terakhir adalah ada toko di sini dalam gambar ini, dan toko ini adalah dia seorang toko yang bernama Galileo Galilei. Nah, ini adalah toko ini dia memberikan suatu pembaruan juga di tengah-tengah umat percaya di gereja, atau dia memberikan pemahaman yang benar tentang penelitian, yaitu tentang matahari yang dikelilingi oleh bumi. Nah, dalam bagian ini yaitu ada beberapa hal yang kita melihat dalam materi kita ini sesuai dengan gambar yang telah kita lihat tadi, yaitu ada kepemimpinan perempuan, yaitu ada juga peribadahan, kemudian juga ada pemikiran teologis. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah kepemimpinan perempuan. Nah, kalau kita melihat pada zaman dulu, sebenarnya di mana perempuan tidak diperbolehkan melayani, tidak diperbolehkan untuk mengajar, tidak diperbolehkan untuk berkhutbah dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya ada dasar mereka pada zaman dulu, di mana jelas di sini juga Paulus memerintahkan perempuan untuk berdiam dan tidak mengajar. Nah, ini jelas dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Nah, dia berkata demikian di sini, yaitu seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran yang patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah, jadi anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu, di sini dia menjelaskan di sini adalah bahwa perempuan di sini tidak bisa melayani, tidak bisa memimpin, tidak bisa berkhutbah, tidak bisa menjadi pengajar dan lain sebagainya. Nah, ini sudah didasarkan karena juga pada zaman dulu, karena perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, karena didasarkan dengan latar belakang perempuan ini adalah mereka tidak memiliki kemampuan dalam berbicara, karena
faktor pendidikan yang mereka miliki masih minim. Beda dengan laki-laki, mereka memiliki pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi dasar mereka. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam gambar di sana, yang terjadi di gereja saat ini adalah sudah ada pembaharuan di mana gereja pada saat ini ada beberapa perempuan atau wanita bisa berkhotbah dan juga bisa mengajar dan juga bisa memimpin di mana saja. Karena telah diberikan hak, diberikan wewenang kepada mereka untuk bisa tampil menjadi pemimpin. Nah, sebagaimana juga kita melihat bahwa Tuhan juga tidak ada istilah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, karena di mata Tuhan adalah sama. Sama di mata Tuhan. Kita mempunyai hak yang sama, kita memiliki uh, kesempatan yang sama, kita memiliki waktu yang sama, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian, yang kedua, yaitu yang kedua di sini peribadahan. Nah, peribadahan. Nah, kita melihat di sini salah satu tradisi gereja yang lain adalah pelanggaran menggunakan berbagai alat musik di gereja selain piano atau organ tunggal. Dan ini adalah salah. Mungkin kalau kita melihat sampai detik ini, hanya sebagian kecil saja gereja-gereja yang tidak menggunakan alat musik ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan. Ada sebagian kecil saja yang hanya mereka gunakan alat piano atau organ. Dan bahkan juga ada juga gereja yang tidak menggunakan alat musik sekalipun. Tetapi pada saat ini, sesuai dengan gambar yang saya tampilkan tadi, bahwa gereja saat ini udah mulai ada perkembangan, udah mulai ada kemajuan, udah mulai ada perubahan-perubahan yang mulai nyata yang terjadi di tengah-tengah gereja. Nah, kalau kita melihat tadi seperti yang saya tayangkan tadi, di sini ada beberapa orang yang memainkan alat musik untuk menunjang kegiatan peribadahan supaya dalam kegiatan peribadahan itu adalah lebih semangat dalam mengungkapkan rasa syukur mereka melalui pujian, melalui lagu yang mereka sampaikan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita melihat ada keyboard, ada gitar, ada drum, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah serba full musik dalam mengiringi lagu-lagu pujian di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam perubahan tentang peribadahan. Jadi dari alat musik yang dulunya tidak bisa, tetapi sekarang di gereja-gereja kita melihat saat ini adalah sudah mulai ada perubahan-perubahan yang akan selalu nyata dan nyata di dalam kehidupan gereja pada masa kini. Dan kemudian yang ketiga adalah pemikiran teologis. Dalam pemikiran teologis di sini, yaitu salah satu contoh tentang perubahan yang terjadi dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari. Nah, di mana manusia di masa lampau percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Nah, pendapat ini disanggah oleh Galileo Galilei. Nah, karena pemahaman tersebut telah berabad-abad bahkan bertahun-tahun sudah menjadi pemahaman baik kepada umat Tuhan, bagi masyarakat juga pada umumnya, dan sudah menjadi kehidupan mereka sehari-hari atau menjadi pemahaman mereka sehari-hari bahwa mereka memahami matahari lah yang mengelilingi bumi. Nah, ketika hal ini terjadi bertahun-tahun atau berabad-abad pada zaman itu, maka seorang Galileo Galilei ini pada tahun 1564 sampai 1642, di mana dia menemukan di sana bahwa pemahaman itu adalah salah, tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
Dan ini adalah secara pelan-pelan dia ubah pemahaman ini. Dan ketika dia mulai mengatakan, mulai menyampaikan pemahaman yang dahulu salah, maka para teolog pada saat itu, para tokoh-tokoh agama mulai ada pertentangan. Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Galileo ini adalah ajaran sesat. Padahal sebenarnya adalah apa yang ditemukan melalui penelitian Galileo ini adalah pemahaman yang benar. Karena tidak mungkin matahari mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, sehingga sampai detik ini juga kita sudah memahami dan mengerti bahwa pemahaman ini juga kita juga menerima dan benar-benar juga percaya bahwa itulah yang benar. Nah, kemudian dalam ketiga bagian ini sebenarnya baik dalam kepemimpinan tadi yang telah saya bahas, baik juga di dalam peribadahan, baik juga dalam pemikiran teologis. Nah, di sini kita akan melihat beberapa yang menjadi perubahan yang telah nyata sampai detik ini, perubahan-perubahan yang ada di dalam gereja, yaitu gereja telah memperbolehkan perempuan. Nah, seperti yang saya tayangkan tadi, perempuan sedang berkhotbah. Perempuan juga udah mereka bisa berhak untuk bisa mengajar, untuk bisa memimpin, untuk bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Kemudian gereja mulai menggunakan alat musik. Nah, kita melihat tadi di dalam gereja pada acara kebaktian, di mana di sana kita melihat beberapa orang yang memainkan alat musik yang lengkap untuk mengiringi pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu gereja telah membuka diri untuk menjadi lebih kritis. Nah, dalam hal ini adalah termasuk tadi yang saya sampaikan, yaitu termasuk pemahaman tentang matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Nah, ini sudah disanggah tadi kita udah dengar tadi yang telah saya sampaikan bahwa Galileo ini menemukan dalam penelitiannya yang sebenarnya adalah bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Dan ini adalah masuk akal. Dan semua juga orang sampai detik ini percaya akan hal ini. Nah, dalam materi ini ada 3 bagian yang telah kita pahami. Hendaknya kita bisa mengerti dan percaya akan hal ini. Dan hendaknya kita juga menjadi pembawa pembaruan. Dan kita melihat yang menjadi kesimpulan. Kesimpulan adalah, jadi gereja harus membuka diri untuk menerima dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dalam gereja. Demikian juga umat Tuhan. Kita juga sebagai peserta didik, sebagai umat Tuhan, kita juga harus menerima hal ini ketika ada perubahan-perubahan yang membuat gereja kita maju, yang membuat gereja kita bisa bangkit kembali demi memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian gereja dan umat Tuhan atau umat Allah pun ikut juga berubah agar mampu menghadapi dan bertahan dalam perubahan-perubahan yang ada di dalam gereja. Nah, jadi artinya apa? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak didik, sebagai anak muda dan remaja di sini, kita juga harus mengambil bagian. Paling tidak kita juga bisa memberikan dukungan berupa moral, berupa dukungan melalui doa dan lain sebagainya. Sehingga gereja kita bukan semakin mundur dalam memuliakan nama Tuhan, tetapi melainkan semakin maju dan berkembang untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi materi kita pada saat ini, demikian materi kita yang saya sampaikan pada saat ini, dan yang menjadi harapan saya agar kita bisa memahami dan mengerti materi ini, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing, baik di gereja kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, dan lain sebagainya.
Nah, sebelum saya mengakhiri materi ini, karena kita sudah mengawali tadi dengan doa, dan kita akan mengakhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih dalam materi ini kami telah memahami dan mengerti di mana hendaknya kami juga ingin memberikan perubahan-perubahan dalam gereja kami dan kami juga memberikan dukungan yang penuh dalam gereja kami ketika ada perubahan-perubahan yang signifikan demi kemajuan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bisa membantu kami, bisa bekerja sama dengan para pelayan Tuhan, para Bapak Pendeta, dan lain sebagainya, agar kami bisa juga bersama-sama untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom.